Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya akan membagikan tutorial atau cara plaster partition ya lur. Pertama kita harus pasang jaring di setiap sambungan partition. Setiap sambungan partition harus dipasang semua. Fungsinya apa? Fungsinya kalau nanti sudah diplaster, sudah kering itu tidak mudah pecah gitu. Biasanya kalau enggak dipasang jaring ya mudah pecah lah lur. Tapi untuk plaster partition ini ya betul-betul kaki yang sakit, betis yang sakit karena naik turun tangga inilah yang membuat sakit, itu naik turun tangga ini. Tapi gimana lagi, namanya kerja ya harus dijalani. Ini adalah sebuah tuntutan hidup yang perlu kita jalankan, yang perlu kita lakukan. Kalau kita nggak kerja ya habis gimana, periuknya tumbang nanti. Semuanya harus dipasang ya lurus, semuanya tiap sambungan partition harus dipasang jaring terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kalau sudah diplaster kemudian kering sekitar tak lama lah, 1 bulan itu saja sudah kelihatan pecah-pecahnya. Karena apa ya, dinding ini rapuh, bukan seperti batu. Tapi betul-betul sakitnya, penat, beda ya sama ngecat. Kalau ngecat ya santai saja, karena ngecat kan pakai gala kan, nggak seperti ini naik turun ini. Kemudian kita mencampur stopping, siapkan stopping terlebih dahulu. Dan cara apa itu mencampur stopping tidak perlu banyak-banyak, dengan air setengah liter, dan ini jadinya. Kalau kita masih undercoat ya lur, jangan cair-cair supaya mudah menutup gitu, karena setiap sambungan itu ada apa ya, macam dalam gitu, ada koknya. Nah, fungsinya ini untuk menutup kok. Baru undercoat. Undercoat tidak perlu lebar-lebar ya lur, karena masih undercoat. Yang penting longkang-longkangnya itu tertutup semua saja. Dan aku menggunakan apa ini, pisau script, kira-kira berapa ya ini, kira-kira adalah 15 cm yang saya pakai ini. Untuk cara plasternya itu terserah dari atas atau dari bawah. Tapi saya apa ya, saya itu suka dari bawah, karena kalau dari atas itu saya nggak bisa. Saya enakan dari bawah saja.
Tapi saya sendiri ya, tingkatan kecapean betul-betul luar biasa. Plaster Patisen pokoknya beda jauh ya sama ngecat, sangat beda jauh. Plaster Patisen dengan plaster dinding biasa itu, dengan dinding batu maksudnya, itu ya beda. Tapi sangat mudah dengan apa itu, plaster Patisen ini. Dan jangan lupa ini bekas skru atau skrup harus ditutup dulu, karena di dalamnya ini ada kerangka menggunakan alumini atau baja ringan. Nggak tahu ya kalau di Indonesia Patisen itu apa namanya, kalsibot atau apa ya, saya kurang tahu. Buat kawan-kawan yang tahu silahkan berkomentar lah. Patisen ini terbuat dari kapur dalamnya, terus luarnya ini dilapisi semacam kertas koran itu. Dan hasilnya seperti ini lur. Ini baru undercoat saja, tapi baru yang bawah ini. Yang atasnya saya memilih yang mendatar lebih dulu, karena langsung berdiri sama mendatar itu nggak bisa kalau masih basah itu, karena nantinya ini jadi perempatan nyambung. Karena ini belum, yang berdiri itu belum sampai atas loh. Saya mendahulukan yang mendatar saja ini, karena ini masih undercoat, jadi nggak perlu halus ya, nggak perlu halus, yang penting nutup saja, lubang-lubangnya itu tertutup saja. Yang saya jaring ini tempatnya itu di tempat lubangnya ini, sambungan itu ada lubangnya ya, kira-kira kalau sudah sambung ini adalah kira-kira 10 sentian lubangnya, lebarnya maksudnya 10 cm. Kalau dalamnya itu kira-kira berapa, 1 atau setengah senti itu saja, enggak dalam. Tapi kelihatannya mulus saja kalau dilihat dari video ini ya, mulus saja, tapi sebetulnya enggak. Ini ada lubangnya yang saya plaster ini. Nah ini kan nyambungnya di perempatan ini, kalau salah satu enggak ada yang kering, ditarik itu ikut, yang dulu itu ikut ya, karena masih basah itu. Kalau sudah setengah kering ya sudah oke lah. Betul-betul penat ya, kaki naik turun. Lagian tangganya giginya hanya sebelah saja. Kalau tangganya itu kanan kiri ada gigi ya senang. Jadi seperti ini masih undercoat kan. Dan ini hasilnya tadi
tapi baru undercoat ini belum finishing, belum jadi intinya. Seperti ini lur. Kerja plaster partition ini sebagian dari cat, jadi apa ya, dimana ada orang cat, kalau ada lubang-lubang itu pasti orang cat lah yang menambal lubang-lubang kecil-kecil, ya sewajarnya saja ya gitu. Dan ini mulai start finishing ya lur, mulai start finishing. Kanan kiri sambungan itu harus halus supaya nanti kalau dicat tidak kelihatan kasar. Dan ini harus betul-betul diperbaiki, harus betul-betul halus pokoknya, supaya nanti gosoknya itu enggak banyak-banyak. Karena lepas ini kalau sudah kering itu digosok pakai kertas pasir atau pakai rempelas, pakai amplas. Karena undercoatnya tadi saya dari bawah, sekarang ini finishingnya, finalnya ini saya juga dari bawah, karena yang sudah agak mendingan kering gitu. Sudah mendingan kering, jadi sudah bisa difinish. Buat kawan-kawan yang berada di perantauan yang kerjanya itu ngecat, pastilah dia itu tahu tentang pekerjaan ini. Antara bisa dan tidak bisa itu ya tergantung kebiasaan dia kerjanya gitu. Mula-mulanya dulu saya juga belajar. Tapi tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa ngecat, itu bisa plaster seperti ini, tidak semua orang. Kebanyakan itu yang ngecat itu belum belum tahu tentang plaster ini, plaster scheme ini. Apalagi kerjanya itu di bangunan yang baru start, yang baru, bangunan baru, maksudnya bukan renovasi. Kalau renovasi kebanyakan itu bisa plaster partition seperti ini. Nah, kelihatan kan kanan kirinya itu sudah halus, sudah menipis gitu. Selanjutnya yang bagian yang mendatar, saya tidak meneruskan tidak meneruskan yang berdiri atau yang menurun gitu. Saya membuat yang mendatar dulu, dan pesonya saya memakai berapa ya ini, 1 kaki atau lebih kurangnya itu 30 cm lah, jadi agak lebar biar cepat. Pisau yang tadi itu sudah nggak saya pakai karena itu untuk undercoat saja, karena lama lur kalau saya pakai yang kecil tadi. Dan saya itu kalau undercoat sama finishnya itu lagi senang finishnya karena ringan gitu loh dan nggak lama.
sedikit saja sudah langsung jadi. Dan kadang-kadang ini ada yang sampai 3 kali lah, tapi untuk kali ini saya hanya berjalan 2 kali saja. 2 kali saja saya sudah halus. Dulu saya juga sampai 3 kali, bahkan pernah juga saya sampai 4 kali waktu belajar dulu. Sekarang ya sudah mendingan gitu saja. Cepat ya lur kalau pakai peso panjang. Ini saya memakai peso 1 kaki atau lebih kurangnya itu 30 cm yang saya buat narik ini. Dan semen putihnya, stopingnya itu jangan terlalu pekat ya ini, karena sudah finishing. Cair-cair saja sudah bisa. Kalau terlalu pekat nanti hasilnya itu kasar, nyatak-nyatak gitu, nggak bisa halus. Dan ini hasilnya ya lur, ini hasilnya, tinggal mengecat saja. Terima kasih buat kawan-kawanku semuanya yang sudah menonton. Semoga bermanfaat tutorial ini ya. Ini caranya plaster partition.